Asli kula kelahiran Ploso Ngamban Kendal Ngawi di bawah gunung. Pada tahun 1946. Jadi ya, umur saya hampir sudah 80 tahun. Tapi nek dibanding nih kali wong sing umur 70 tahun siloken pun peyok-peyok niku. Nah niku upama kula jak balapan sepeda motor saya niku 80 90 tasik biasa. Alhamdulillah. Mergo Allah tasih milih kula supaya bisa petuk kalian nyan sami napa ingkang kula semerepi tahun niku ngantos sakniki ngaten. Tahun 48 nggih. Niku kula pun disemerepi PKI senajan kula tasih bayi. Pak Lik kula naminipun Pak Bakil. Nggih menika wekdal antawisipun jam 09.00 ngaten niku ngajak mendem koper kalian besi. Besi napa? Piring. Zaman biyen niku piring niku namine besi niku bahasa Belanda kira-kira mboten. Dateng kula ngaten, "Nar, ayo nyang kebon mendem koper karo piring ngaten wae." Saestu mregong kuwi arep eneng PKI rene ngaten. Saestu cara mendem dateng napa niku mendem koper dateng kebon. PKI niku pun enten munggur enten ler Kendal niku pancen mriku tanahe kan ketinggian nggih. Ribuan niku pun ketinggal saking desa pelayaran niku. Lah wekdal niku tiyang desa kula Ploso Ngamban niku ngusi tenggene mbah kula. Satu dukuh niku mergo sing enten santri iku namung sak dukuh niku. Liyane desa niku pun PKI danten. Pramila wekdal niku tak badan mendem engko arep eneng PKI rene. Saestu kurang lebih 1 jam PKI niku ribuan niku masuk teng halamane mbah kula. Enten sing mlebu teng griya, enten ngaten iki terus lenggah enten mriku. Tapi pimpinane ngaten. Tapi aja nganti ngrusak aneng gone wong tuwa dhewe tenggen mbah niku ngoten. Mergo enten sing kira-kira dulure mbah ngoten. Tapi saestu ngoten niku. Neng sapunipun napa niku sampunipun rapat enten mriku pun pengarahan teng anggotane. Pulang niku apa yang ada di seluruh yang dilewati apapun dibawa, sapi digawa, wedhus digawa, wis pokoke ada. Ngaten niku kelakuane PKI ngoten niku. Sampai 65 pun nggih ngoten niku. Mengke kula wacakaken enten mriki niku peristiwa Magetan. Sasampunipun ngoten niku. Lajeng pun beberapa tahun niku pokoke isine namung wekdal niku isine namung perampokan terus napa datang tiang Islam niku musuhi terus pemerintahan terus PKI niku musuhe tiang Islam pemerintahan yang sah tentara polisi sedaya dimusuhi maksude piyambake badhe ngedepne negara PKI niku pokoke kudu napa niku kudu menang dhewe terus ora mboten bertuhan PKI ini tidak bertuhan. Wekdal niku nggih niku ngendikane bapak kula pancen kula tasih ali kan mestine terus diceritani to. Niku sawahe tiang-tiang ngoten niku dipun garap buanten tiang PKI. Pokoke napa niku digarap ngoten mawon seluruh sawah niku. Tapi ternyata sebelum panen niku pun Siliwangi Oke, dadi ora sida melu mangan ngoten to. Dadi garapne sawahe wong Islam sampun sawahe dinten mawon dipun garap neng mboten mangan. Mergo napa dugenan Siliwangi. Sasampunaken kula saya gedhe sekolah pun tahun 50 lebih kula enten sekolah niku kemawon kula niku ditutuki mergo sing santri anake wong Islam namung kalih kula kalihane paling kula ditutuki kalih anake PKI ini lho. Dimusuhi mergo sak jaman wonten niku pun guwethinge teng tiyang Islam ngoten niku. Ngoten niku. Sasampunipun ngaten ageng-ageng kula tamat sekolah terus niki langsung 65 mawon nggih.
tahun 65 lho. Saderenge niku mboten niki kula badhe maos mawon. Ana lene ora nggawa kaca belor ya piye, Mang? Mboten kula jujuk mawon nggih. Tapi kacane Mas Agus cocok nek. Cocok ora? Bismillahirrahmanirrahim nggih. Tinggalan. Nggih. Oh iki Belanda mriki, Pak. Padahal Belanda dengan PKI niku sareng, Pak. Dadi wong Indonesia dirong-rong saking jero ditekani Belanda taune padha nggih. Dadi dipun saka njleput anu Mbah Mbaya wae dhewe niku. Peristiwa Madiun 48 neng kula jujuk mawon. Pada tanggal 18 September 48 meletuslah pemberontakan PKI Muso di Madiun. Pada malam harinya Magetan diserbu oleh PKI Muso dengan mengadakan penangkapan dan pembunuhan terhadap pimpinan pemerintah dan tokoh-tokoh lawan partainya. Antara lain yang tercatat sebagai korban keganasan PKI adalah Bupati Kepala Daerah Magetan Sudibyo, Wakil Ketua BPRD Muhammad Yono, Patih Magetan Sukardono, Kepala Polisi Magetan sakniki Kapolres Esmadi serta anggotanya. Dadi kepala polisi sak anggotane cekeli polisi Magetan. Kepala Japen Magetan Umar Danus, Ketua PDR Magetan Yudi Kusumo, Komandan Kodim Magetan Kapten Imam Hadi, Komandan Depo Magetan Kapten Sobirin, Kepala Pendidikan Masyarakat Magetan Sumardi, Pegawai KUA Magetan Kiai Samsuri, Pegawai Pengadilan Negeri Magetan Murti dan lain sebagainya. Masih banyak lagi para pemimpin serta orang-orang yang dianggap musuh ditangkap, dijebloskan dalam tahanan di rumah penjara Magetan. Sebaliknya orang yang rampok-rampok niku ditokne kalian PKI. Dadi wong Islam dilebokne penjara dan dim dan dilebokne penjara, sing tukang merampok ditokne kalih PKI ngoten niku. Perampok dalam penjara dikeluarkan. Demikian pula kecamatan-kecamatan lainnya banyak penjabat pemerintah, ya penjabat pemerintah baik sipil maupun militer, alim ulama dan orang-orang di luar PKI ditangkap, ditawan, dibunuh. Ngertos nggih? Saged dipun tampi? Alhamdulillah. Di antara yang dapat dicatat ialah Camat Lembean, Wedono Goranggareng, pimpinan PSM Takeran Pak Imam Mursid, Camat Takeran, dan masih banyak lagi penjabat-penjabat pemerintah lainnya dari kepolisian militer, pegawai negeri, pamong desa dan lainnya menjadi korban keganasan PKI. Pembunuhan dilaksanakan secara kejam di luar batas kemanusiaan. Misalnya pembunuhan terhadap Bupati Kepala Daerah Magetan Sudibyo, Onder Bintoro, Ajudan Komisaris Polisi Esmadi, Kiai Effendi, dan penjabat-penjabat penting beserta korban lainnya. Sejumlah 120 orang, yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam sebuah sumur di desa Soco. Jadi semua dibunuh, dimasukkan sumur desa Soco yang benjing ben niku badhe dipun napa? Dipun kauli, termasuk kula Pak Sarjo niku mriko benjing kula pakan Petran ngejak santri mangke. Terus bekas loji Belanda di Desa Rejosari, Kecamatan Kedanan, Goranggareng yang
penuh tawanan dibunuh pakai senjata api dan di luar dari keluar gedung. Dadi wong Islam, wong perangkat, wong nawa niku dilebokne gedung, sak beke gedung ditembaki kalih PKI habis sampai habis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mugi-mugi pikantuk ridhan Allah, pikantuk pitunan Allah dados syuhada nggih menika dados pejuang agama Islam. Mugi-mugi pikantuk swarganipun Allah. Lillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil gedung-gedung pemerintah diambil alih oleh PKI, diantara gedung Aren Pusat Pendidikan Militer Akademi di Sarangan, gedung tempat para siswa latihan officer polisi militer LUPM di Sarangan, gedung Pusat Pendidikan Akademi Angkatan Laut bekas Hotel Lawu di Sarangan, gedung Sora yaitu gedung pendidikan Sekolah Tinggi Olahraga Sarangan, salah satu siswa daripada Pusat Pendidikan Angkatan Laut di Sarangan tersebut adalah Laksamana Sudomo, sekarang menjadi Kasko Kamtib Republik Indonesia. Pada waktu buku ini dicetak, Pak Sudomo masih menjabat sebagai Laksamana Angkatan Laut. Tasih segede malih tutukne nggih. Selamat. Kula niki wong tuwek dhewe sing sakmenten iki, tapi nek mlayu kalih jenengan niku sing nom-nom monggo. Sepeda pancal monggo. Kanca kula pun mentek sak takerane sing bolo kula kantun kalih niku nek nyang warung sik diterne sepeda motor. Kula terus nih. Selama kurang lebih seminggu PKI berkuasa di Magetan. Mereka mengadakan perampokan harta benda rakyat, penculikan dan pembunuhan diteruskan di mana-mana. Pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu di Yogyakarta menanggapi pemberontakan PKI di Madiun dengan tindakan tegas. Pemerintah mengirimkan satuan-satuan dari divisi Siliwangi ke Madiun untuk menindak dan menumpas pemberontakan PKI. Jam 05 pagi pada akhir bulan September 48, pasukan Siliwangi di bawah pimpinan Letkol Sadikin dan Mayor Ahmad Winartakusuma sampai di Sarangan lewat Tawangmangu, Cemoro Sewu. Segera melalui pembersihan dan penangkapan terhadap orang-orang PKI, orang-orang yang ditawan PKI dibebaskan. Pada waktu penyerangan diteruskan yaitu ke Plaosan, Dukung Lowo, desa Dadi, Kecamatan Plaosan dihadang oleh Laskar Merah PKI, namun hadang tersebut dihancurkan. Pokoknya niku ceritane PKI niku musuh awake dhewe sampai kiamat tetap musuhe wong Islam, musuhe negara, ngaten Pak nggih. Niki secara singkat ten buku ngaten niki mengke badhe difotokopi kalian Pak Waluyo penerus kula. Mergi napa Pak Waluyo niki termasuk anak kula napa adik kula adoh ngoten. Neng kula tukang perang Pak Waluyo sing nerusne menjaga negara niki napa supaya tetap aman. Pak Waluyo nggih pensiun, kula pensiun tahun 94. 30 tahun kula pensiun kan. 30 tahun, tapi umur 48 pun pensiun. Sakniki 53. Isa tasih petuk kalian jenengan sedaya alhamdulillah. Pokoknya sing penting PKI niku tetap musuhe awake dhewe, musuhe wong Islam, musuhe TNI. Mergo ngeten. Kula tahun 66 nek Pak Waluyo niki kula mlebu tentara niku niki nembe lahir. Neng pangkate dhuwur Pak Waluyo.
Nek Pak Waluyo pangkate enten mriki, kula pangkate enten mriki. Neng pangkate gedhe kula. Kula kuning papat niku sak emblek enten mriki. Nek Pak Waluyo namung remik enten mriki. Pak Waluyo niku mayor, kula sersan mayor. Lho, gedhe kula ta? Kula pikantuk gaji loro, Pak Waluyo setunggal. Kula gajine tentara kalian gajine nalika penghargaan perang Timur Timur kula niku nyawa saringan. 1 tahun penuh saya perang di Timur Timur. Teman saya yang meninggal gugur 21, yang luka 115. Kula niku dipun tuwembaki mikul napa niku ikan wong loro nek pancen peluru niku dereng alamate nggih mboten iso mati, mboten saged mati. Kanca kula namine Sulaiman niku mikul liwak sapi niku lho. Padahal enten tengah ora-ora ngoten niku. Kira-kira jarak hanya 30-an 35 meter ditembak musuh pas jantung kanca kula niku. Di depan saya sini mikul wong loro, kula pun enten pundak, kanca kula enten napa tasih madhep ngrika wonten. Jantung wis nggletak enten ngarep kula. Musuh tasih nembaki kula neng mboten kok kula bandel neng Gusti Allah tasih nyelametne supaya dinten niki panggih kalian jenengan sedaya. Allahumma. Ngoten ta? Ceritane kan ngoten niku. Pun setahun niku nate 12 hari tidak mendapat kiriman babar pisan. Ndeplok napa niku ndeplok gabah enten wiwaja terus ditapeni terus dibedhili sapi wedhus ngoten niku kanggo lawuh wonten mawon. Mboten dapat kiriman. Badhe ngirim mburi niku dereng saged ngirim mergi pun musuh. Terus ceritane kula niku masuk tentara tahun 66 67. Niku pun tibake niku di dalam tubuh TNI, tubuh ABRI niku pun kelebonan PKI. Nah, tentara ini pun kelebonan PKI, Pak. Mulane nek upama terus kok PKI menang pun gampil mawon ngomong tentara ini padha nyekel bedil. Padahal pada waktu itu menapa musuh badhe ndamel angkatan kelima niku dhewe rakyat petani badhe dipersenjatai. Maksude nek wong tani njatai wong Islam kan karek bedili tangga-tanggane ngoten. Jaman semonten niku tunggal sak napa tiyang tiga niki kula terus adik kula pamane niki Ansor kula napa niku Ansor PNI PKI. Lho niku tega senajan sak wadah niku tega kok wis patenono ngoten. Jaman PKI ngoten niku. Alhamdulillah saniki pun aman damai, mugi-mugi terus aman kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Gedhek malih kula masuk tentara pendidikan Magetan, kula salat niku digameli kalih tentara, kalih ketua napa kalih tiyang komandan kula kalih pelatih. Sujud jarene ngambung telek unta. Mumpun wis kaya mboten ditenono besok nek aku wis dadi tentara, mulane dadi tentara ngaten. Ora dibayar gak apa-apa, sing penting aku nyekel bedil. Musuhku PKI pun ngoten mawon, ora dibayar gak apa-apa. Saestu demi Allah kula ndadahi pikiran ngoten niku, wekdal niku. Mergo salat mawon wekdal 65 niku samping kula niku nggih mesti sak masjid niku nggih pentung nggih jalin diasmai enten sing pentung napa pedang ngoten niku. Ngoten pas salat nggih tiyang PKI liwat ngajian kula niku astagfirullahaladzim godah mluwayu. Mengke nek enten wayang enten lerenggan kula ngoten kula kalih namine Pak Sabar pasang ondo enten pring mergo desa kula niku pring penuh pagar pring bambu. Pasang ondo karo senik diseni watu sak penten meter niki. Mergo tiyang Magetan nggen kula perbatasan Magetan. Nek liwat nggen kula lha niku mesti dikir. Maksude ngenyek ngoten lho.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan liwat? Lah kula nek liwat ngoten niku kula cebloki watu ndase ngoten sir kula. Karep kula ngoten, ning ya ora kenal bengi-bengi. Zaman ngoten niku pun to pokoke wis isine niku pun kudu perang mawon kalih kanca kalih anu sip kanca ya dadi napa dadi musuh ngoten niku. Sasampunipun kula mlebet tentara terus mlebet batalion pundi 516 Pak. Masuk 516 niku kula sadereng masuk pokoke Pak Jaswadi kengkon nek aku dadi wis dilantik keneng batalion jak gelut ya wani tembak-tembakan ya wani pokoke ngoten mawon sing penting kula bedil ngoten. Dadi kemendan kula niku pun kula incim ngoten kok ngantek ning batalion nglarani aku. Mesti dadi musuhku. Dadi enten batalion senajan kula pangkat kula rendah, tapi saya pemberani. Tapi kalau di waktu dinas saya pakai bahasa Indonesia yang tertib, di luar kedinasan saya boso. Boso Romo nggih niku, Pak. Nggih mboten. Dadi antara bapak dengan anak. Tadi tata krama sopan santun. Tapi kalau dinas ayo saya dihukum ya nganut ya nih itu enggak masalah gitu. Jadi antara komandan dengan saya itu boso. Komandan kula mau datang boso, kula meneh tasih strip loro niku komandan regu dan peleton niku boso, Pak. Mergi ngertos tata cara kula ngoten. Terus kula enten batalion niku nggih napa niku ngopeni masjid, enten masjite. Lah batalion 507 niku riyen dijuluki batalion Ansor. Lah kenan kula niku 16 wekdal semanten. Di tubuh angkatan niku taksih banyak PKI. Pada suatu hari kula niku antara angkatan darat, laut, udara, pulisan niku mboten anu mboten akur. Kula niku pas napa niku pas pesiar dhateng Wonokrama enten pinggir wonten inggilipun jembatan dipun todong sangkur senjata pakai sangkur 516 507 516 kalau 507 saya bunuh. KKO jaman ngertos KKO. Saniki marinir. Saya kalau 507 pasti dibunuh karena dia KKO itu ya banyak yang dibunuh karena ya itu musuh-musuhan. Waktu hari RPKD Jakarta sana datang ke tapi salah pakan preman akhirnya karena KKO banyak yang tersangkut dan musuh angkatan darat gudang peluru itu dihancurkan oleh RPKD pada waktu itu. Waktu siang padahal itu. Jadi diledakkan gudang peluru. Akhirnya kanca kula niku salah satu ning dinten dipun todong sangkur kalian KKO kena kupinge niki. Akhirnya nggen kula nesu pun mortir-mortir bom-bom niku diadep ning tenggene KKO. Lho niku tentara karo tentara ngoten niku, Pak. Wekdal semanten. Akhiripun dipun persatukan kalian antar panglima darat, laut, udara lewat poli bal-balan. Osaripun selamat ngantos napa terus aman tentram tak terusipun ngaten niku. Pramila upama dados kula bersyukur wontenipun pemerintah Indonesia Allah nurunkan manusia yang berupa Pak Harto. Ngertos? Presiden Soeharto. Niku kula bersyukur sekali. Kalau ndak ada Pak Harto kira-kira pun mboten enten. Saestu mergo nek menang PKI wong pemuda utawi wong Islam pasti dibunuh. Mulane nek presiden wektu niku kok kepala desa terus napa niku kok mboten saking militer niku taksih diucak-ucak kalih PKI. Biyen enten kepala desa nggih angkatan darat, enten polisi ngeten. Sekanten gedhe ingkang kita aturaken menika kangge napa kangge bekal kula mencami pokoke awake dhewe niku sing ditunggu wektu salat mawon 5 waktu
niku sampun ngantos ditinggalkan. Enten Pak nggih? Teko dawuhe Gusti Allah, sapa wonge dawuhipun Kanjeng Nabi, sapa wonge salat berjamaah mongko oleh 17 derajat. Nek salat dhewe mung oleh 1. Kula niku ndamel sapu, setiap ndamel niku tak dhewekne 1 niku. Nek 1 iki nggo nyapu rung kena. 5 waktu sodo 5 dienggo nyapu ya rung kena. Tapi nek 17 jamaah 17 kula ping 5 ternyata mun sak tekem ngeten iki. Ngeten iki nggo bersih mesti bersih, nggih ta? Niku kula praktekne setiap kula ndamel sapu mesti pikiran kula dugi mriku niku ngoten. Pramila monggo kita sisa umur kita ini kita bersatu rukun guyub rukun, siapapun agama apapun kita guyub rukun bersatu. Jangan sampai yang paling jelek itu adalah sing napa ngelek-ngelek wong liya. Kedhik ingkang kita aturaken mugi-mugi wonten gina lan manfaatipun. Kathah kekirangan ingkang dereng kula aturaken napa ingkang kula aturaken jane tasih kathah, tapi niki kira-kira pun kenging damel bekal nggih. Alhamdulillah. Kirangipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Yai, pengalaman yang begitu indah kagem kula panjenengan sami. Mugi-mugi tetap sehat. Wajane monjek utuh lho. Aku sak entek. Menambah nalika kula dicitani naminipun Pak Kadir, Mas Pak Said Nguranggareng toko badhe mlebet. Piyambake niku nalika pemberontakan kala wau dipun dhawuhi kalih Mbah Nyai, Mbah Naib. Dir golek ana imam neng Nguranggareng. Niku sampune dipun tembak sedaya kala wau. Mbah Kadir niku mbrengkali. Digoleki Pak Imam Mursyid niku. Dadi bangke apa niku bersimbah darah niku. Lajeng kalih Mbah Kadir digoleki sitok-sitok. Ten loji niku ternyata ten mriku Pak Imam Mursyid mboten wonten. Nggih, duka kita mboten mangertos. Mekaten salajengipun nyuwun tulung dhateng Pak Waluyo supados dipun wektune singkat mawon Pak Waluyo. Nggih namung 25 menit mergane niki wis wektune wis anu. Dan bagi anak-anak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang badhe nyuwun pirsa pertanyaan kawula suwun nggih. Kula pun dicepaki Pak Agung hadiah. Saestu duit niki. Pokoke sing takon hadiahe 10.000. Kok saithik men dan wong tuwek kan saestu niki kula ora percaya. Puluhan makeh engko sing takon ayo anak-anak pondok yang tanya nanti 10.000 atau 20.000. Nggih. Matur suwun monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mukadimah ide mawon nggih. Pun siang langsung materi mawon. Tadi saya dengarkan dari Romo Yai ternyata ada anak-anak SMK yang rawuh. Bahkan kepala sekolah SMA rawuh. SMK. Nah, ini sedikit saya selipkan 10 menit lah. Materi yang sangat penting untuk anak-anak kita generasi milenial. Sebenarnya untuk generasi kolonial yang sepuh-sepuh ya penting. Karena apa? Yang mau saya sampaikan adalah apa yang terjadi hari ini di negara kita, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda menjadi sasaran pokok, ya generasi milenial ini. Generasi kolonial sasaran antara, nggak penting ini. Tapi perlu didengarkan. Jadi gini anak-anakku sekalian, yang terjadi hari ini mungkin jenengan sudah monitor juga apa yang disampaikan Ustadz Andri Kurniawan. Ada 3 perang sekaligus. Mungkin kemarin dibahas juga oleh Pak Gadot Nurmantio di Surabaya. Perang proksi, perang asimetris, dan perang neokortek. Ini yang mau saya sampaikan. Neokortek itu perang pemikiran atau bahasa kita gaswul fikri, ya. Cuci otak, brainwash, perang pemikiran. Inilah yang terjadi kepada anak-anak kita. Mengapa kok anak kita yang jadikan sasaran pokok?
Karena kalian semua hari ini menjadi namanya bonus demografi. Bonus demografi itu usia muda, usia produktif jumlahnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif, yang sudah sepuh-sepuh. Negara kita punya bonus demografi secara nasional sejak tahun 2020. Jawa Timur lebih cepat setahun sejak 2019. Musuh kita tahu, dan asing tahu. Komunis dengan liberalis tahu bahwa Indonesia punya bonus demografi. Sedangkan cita-cita kita 2045 kita kan tahun emas. Omong kosong kalau bonus demografi ini enggak diatasi. Bahkan sekarang sudah dihancurkan. Ya. Dalam taktik militer, perang kalau sudah dalam penghancuran tinggal 2 langkah lagi, sasaran direbut, setelah itu konsolidasi. Beliau ini ngelakoni, ternyata dulu waktu tugas di tim-tim pertama bersama dengan batalion saya 507. Jadi yang ceritakan tadi beliau 516 di utara jalan, utaranya Kodam, saya 507 di timurnya Kodam. Memang benar batalion Ansor, karena yang membunuh Tan Malaka itu juga regunya Sukoco di Kediri. Yang menghabisi PKI tahun 48 diantaranya juga Kapten Sobirin itu waktu itu masih Danki, juga nyerbu ke Madiun sini. Ya, nanti kalau kita kesana panjang 14 nanti. Kembali ke tadi, anak-anak kita itu dihancurkan dengan apa? Perang pemikiran. Apa alatnya? Proksi pihak ketiga, macam-macam, bisa manusia, bisa alat. Ya seperti HP itu kalau alat. Dan ini sudah dari dulu program ini. Bahkan sejak abad 18 mereka merubah serangannya menjadi serangan proksi seperti ini. Dan itu diakui. Mantan Perdana Menteri Inggris di akhir abad 18 di hadapan sidang parlemen dia membawa Quran begitu. Di atas podium ngomong. Apa yang dia ucapkan? Percuma kita memusuhi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda bertengger Al-Quran ini. Itu diakui. Untuk itu jauhkan dia dari Al-Quran, cabut Al-Quran dari hatinya. Program mereka seperti itu. Mereka menyadari menghancurkan umat Islam ya dengan konvensional itu enggak akan mungkin. Apa kata William Gladstone, mantan Perdana Menteri Inggris itu? Ini, selama di dada para pemuda bertengger Al-Quran, kita tidak akan bisa menguasai. Musik dan miras lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Jadi kita ini berhadapan dengan senjata meriam, enggak takut umat Islam itu. Tapi begitu berhadapan dengan miras, musik, udah kalah. Hari ini terjadi enggak? Dikasih miras, narkoba, musik, seks bebas, anak-anak kita dikasih itu. Itu cara menghancurkannya. Ya. Dan diakui juga oleh yang namanya Samuel Schwimmer, ini orang Yahudi berkebangsaan Amerika. Tahun 1935 di hadapan misionaris, ya, dia nyampaikan begini. Para misionaris tugas kalian sebenarnya bukan mengeluarkan umat Islam dari agamanya untuk memeluk agama kalian. Ya. Tugas kalian adalah menjauhkan umat Islam dari kitab sucinya. Dengan demikian kita akan menguasai mereka. Mereka bisa putus dengan Tuhannya, putus dengan sesama saudaranya. Itu sudah direncanakan oleh para misionaris. Anak-anak tahu misionaris? Misionaris itu adalah para pendeta yang dikasih tugas untuk memurtadkan umat Islam. Jadi dirayu, dibisiki, nanti murtad pindah ke Kristen. Terjadi di Sleman, Bantul. Kira-kira 2 bulan yang lalu saya mendengarkan talk show-nya Koh Dondi. Itu ada seorang pendeta yang sudah tobat, dapat hidayah, masuk Islam. Jadi mu'alaf. Itu menyampaikan, dia memurtadkan itu pakai cara PKI. Jadi di Bantul sana, daerah minus, dia diintai, dipetakan. Mana-mana yang masih miskin sekali dan enggak punya kambing. Suatu saat didatangi, Bu, Pak, dereng gadah minto.
Belum Pak Pendeta. Coba ibu bapak minta kepada Tuhannya, nanti Kak dikasih. Nggih sampun Pak Pendeta, nggih ndonga bendina. Coba minta saja. Dia dirayu begitu. 2 minggu berikutnya datang lagi. Loh Bu, belum dapat kambingnya. Dereng Pak Pendeta. Udahlah gini aja, minta Pak Pendeta. Ajaran kami itu ngajaran cinta kasih. Ngajari saling gotong, saling membantu. Besoknya datang sepasang kambing, ya, jantan betina dikasihkan ke orang miskin tadi itu. Lama-lama dirayu masuk Kristen. Dan itu sudah dilakukan ribuan orang. Diakui sama pendeta ini yang talk show itu. Itu cara memurtadkan seperti itu. Louis 14 waktu perang salib ditahan di Mansuria kurang lebih 2 tahun. Setelah itu ditebus negaranya. Apa yang dikatakan? Sekarang setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, semuanya menjadi jelas bahwa kita menghancurkan umat Islam secara konvensional mustahil dan tidak akan menang. Karena apa? Mereka mempunyai konsep ideologi yang jelas, yaitu jihad fisabilillah. Dengan konsep ini mereka tidak pernah kalah. Untuk itu kita harus merubah cara kita untuk menghancurkan umat Islam. Caranya tadi itu. Dan ini diakui. Anak-anak Palestina itu semboyannya. Iskariman amut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau dia dibunuh jauh lebih bahagia. Kalau dia bisa menang, bisa mengusir penjajah, itu hidup bahagia. Jadi mati ya bahagia, hidup juga bahagia. Itu iskariman amut syahidan. Anak-anak Palestina, semua umat Islam punya doktrin seperti itu. Mereka tahu. Sehingga tahun 70, awal-awal Orde Baru, Mbah Harto pesen, tolong tokoh-tokoh umat ini dikumpulkan. Buatlah suatu wadah untuk merukunkan semuanya. Dan Mbah Harto minta 2 hal. 1, tolong dibuat wadah untuk mengakomodasi semuanya. Kalau sekarang mirip FKUB lah, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, mirip seperti itu. Jadi ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, ada 5 waktu itu. Yang kedua, permintaan Mbah Harto, jangan memaksakan agama kepada orang lain yang sudah beragama. Rapatlah ini, tokoh-tokoh ini, permintaan yang pertama semua setuju. Dibentuk wadah untuk mengakomodasi 5 tokoh ini atau 5 agama. Tapi permintaan yang kedua, Protestan dengan Katolik tidak setuju. Karena memang mereka di Indonesia itu tujuannya itu, untuk mempertuatkan kita. Ya, memaksakan agamanya kepada kita semuanya. Sehingga Buya Hamka waktu itu ikut hadir, sekarang sudah jelas apa maunya mereka ada di negara kita. Nah hari ini itu juga masih terjadi. Buktinya apa? Kita ini menjaga populasi umat Islam itu enggak bisa. Sensus pertama tahun 45 oleh Jepang. Jumlah penduduk kita 60 juta. Umat Islam berapa? 95,4%. Sensus kedua tahun 60, masih zamannya Bung Karno, jumlah penduduk 90 juta. Umat Islam hilang 4%. Ya, tinggal 95. Pertama 95,4, ini tinggal 95. Sudah hilang 0,4%. Sensus ketiga tahun 83, yang sepuh-sepuh pasti monitor. Jumlah penduduk kita 135 juta. Karena dipakai lagu oleh Omai Rama. Itu berapa? Umat Islam 87%. Hilang lagi. Terakhir kemarin 2016 sebelum Pilpres diadakan sensus nasional, ya, jumlah kita sudah 200 juta lebih, umat Islam tinggal 83%. Mungkin kalau hari ini disensus berkurang lagi. Itu sebabnya apa? Tadi banyak misionaris datang ke kita dengan program cuci otak kepada anak-anak kita, dirayu masuk ke agama mereka. Alhamdulillah yang di pondok masih terselamatkan. Tapi yang di luar-luar sana, berapa juta perbandingannya, itulah yang sulit diselamatkan. Nah ini yang terjadi, makanya saya informasikan, begitu pentingnya anak-anak kita sekarang mengalami gasful fikri, pendangkalan akidah, dicuci otaknya. Ya.
Ini yang pertama. Yang kedua masalah komunis tadi sudah banyak testimoni disampaikan oleh beliau ya. Nyinggung juga Sora Sarangan itu sekarang lapangannya masih ada, sekolah olahraga untuk lapangan tenis. Nyinggung juga militer akademi, memang ada di Sarangan. Ya, angkatan udara di situ, angkatan laut di situ. Dan tahun 48 memang benar dikuasai PKI. Saya ini bapak sambungan, ibu saya dulu pertama nikah dengan namanya Pak Kadar, itu pelatih militer akademi. Tahun 48 sudah kapten. Kemudian camat Pelausan dibunuh, Pak Kadar ini jadikan camat sementara. Ternyata apa? Masih diintai oleh PKI, mau pulang ke Sarangan, lewat Ngerong nggak berani, akhirnya lewat Ngerejeng, tembus Ngancar, nanti ke Sarangan. Ternyata di Ngerejeng diadang PKI dibunuh juga. Jasadnya hilang sampai hari ini nggak ketemu. Suami ibu saya, Pak Kadar. Nah, saya ini bapak sambungan. Ya. Jadi ibu saya juga cerita seperti itu. Memang biadab PKI ya. Oke lah, kalau kita kupas panjang lebar lagi, saya langsung aja menjawab pertanyaan tadi, ada 4 poin ya. Nanti juga anak-anak silakan kalau mau bertanya. Monggo. Kalau sudah saya tanya jawab, saya enggak takut. Bukan karena PD bisa jawab, enggak. Karena sudah diajari jurusnya oleh Mulyono. Nah, yang main WA pasti tahu. Mulyono itu apapun pertanyaannya, jawabannya cukup 1. Ya enggak tahu kok tanya saya. Itu jurusnya gitu, tapi insya Allah enggak nanti. Jadi kalau tanya apa itu PKI, ini saya jelaskan secara maraton saja. Aslinya PKI itu dibawa oleh Belanda, yang namanya Hans Nevliet. Tahun 19 datang ke negara kita. Kenapa? Hans Nevliet monitor bahwa syariat Islam jumlahnya udah jutaan. Sehingga dia datang menemui tokoh syariat Islam, H.S. Cokraminoto di Peneleh, Surabaya. Disitulah Muso ngaji, ya. Kemudian yang tokohan itu Semaun, ya, Marijan Kartosuwiryo itu ngaji di situ. Disitulah 3 orang ini dicuci otaknya oleh Hans Nevliet. Yang terperangkap oleh PKI adalah Muso sama Semaun. Semaun itu orang Sidoarjo, Muso orang Kediri. Datang ke sana menemui H.S. Cokraminoto, menawarkan bahwa dulu bukan PKI, belum, ISDV, Indi Sosialis Demokrasi Vereniging, atau Asosiasi Buruh. Dia menawarkan partai kami ini, asosiasi ini adalah mau mensejahterakan rakyat, ya, mensejahterakan kaum buruh, kaum petani. Sehingga Cokraminoto dari awal memang konsen ke ekonomi, yang dulunya syariat dagang Islam menjadi syariat Islam, ya, itu tertarik. Akhirnya anak buahnya boleh ikut. Awal-awal dirayu Hans Nevliet itu sudah kurang lebih 800 orang ikut, termasuk Semaun, Marsono nanti tokohnya. Kemudian setelah banyak, tahun 1917 mengadakan kerusuhan. Memang Hans Nevliet dari Partai Sosialis itu anti pada kapitalis. Sehingga pabrik-pabrik Belanda dibakar, perkebunan dibakar. Belanda marah. Begitu marah yang ditangkap siapa? Ya para buruh, para tani. Tokoh-tokohnya Hans Nevliet ditangkap, dipulangkan ke negaranya sana dengan 85 teman-temannya. Semaun, Darsono juga ditangkap, dipenjarakan. Tapi petani ini, ya diobrak-abrik sama buruh. Cuman sama Belanda enggak dibubarkan. Sehingga semakin kuat. 1920 adakan kongres lagi di Semarang, dipimpin oleh Semaun dan Sudarsono. Kongres di Semarang berubah nama menjadi PKH, yang semula ISDV. Sudah ada komunisnya, Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, komunisnya muncul. Sehingga orang-orang SI yang masih lurus akidahnya keluar dari PKH ini. Yang ada di dalam masih ada, makanya ada SI merah dan SI putih. Yang putih yang lurus akidahnya enggak mau bergabung ke komunis ini, yang merah adalah yang gabung. 1924 ada kongres lagi, tanggal 23 Mei 24. Inilah hari lahir PKI. Nah, di sanalah sudah mulai nyata-nyata menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Semakin kuat karena Muso pun ikut di situ. Tahun 1926 bikin kerusuhan lagi.
Secara nasional bahkan sampai Sumatera, pabrik-pabrik dibakar, perkebunan dibakar, Belanda semakin marah, semua ditangkapi, ada yang langsung dieksekusi mati, ya. Tokoh-tokohnya pada kabur, musuh kabur ke Soviet, sehingga para petani lah korbannya, buruh korbannya. Itu memang kelakuan PKI dari dulu seperti itu, mengorbankan rakyat kecil, tidak mungkin dia mensejahterakan. Dan ini terbukti Januari 65 SK Trimurti itu tokoh hebat Gerwani, ditugaskan keliling dunia ke tempat-tempat negara-negara komunis. Begitu pulang ngomong sama Aidit apa? Kawan Aidit, saya mau keluar dari komunis, dari partai komunis. Loh, kenapa? Anda tokoh yang kita andalkan. Setelah saya keliling dunia, ternyata tidak ada negara yang berhaluan komunis itu rakyatnya sejahtera, semuanya sengsara. Sehingga Trimurti keluar dari PKI. Makanya peristiwa 65 enggak ikut. Kaget Aidit. Ya. Omong kosong kalau PKI itu mau mensejahterakan. Sehingga ditangkap semua petani buruh, dibuang ke Bovendigul sana, ditahan di sana. Tapi terus tahun 1927 dibekukan oleh Jepang. Tidak boleh ada PKI. 42 Jepang datang masih dilarang, ya. Tahun 27 dibubarkan oleh Belanda, Jepang datang tetap dilarang. Setelah kita merdeka datang lagi mereka itu. Agustus kita merdeka, September dia mendeklarasikan kebangkitannya. Terus bergerak terus, 48 berontak. Kenapa berontak? Tahun 47 sudah bikin kerusuhan, sudah membunuh umat Islam. Bung Karno berpikir supaya PKI tidak membunuh, Amir Syarifuddin jadikan Perdana Menteri. Ternyata agak lerem setelah Amir Syarifuddin jadikan Perdana Menteri. Tapi begitu ada perjanjian Renville dengan Belanda, inilah berkhianat. Negara kita diserahkan ke Belanda lagi oleh Amir Syarifuddin. Ditandatangani itu. Tinggal Madiun sama wilayah Jogja yang tidak diserahkan ke Belanda. Semuanya serahkan ke Belanda. Itu juga orang-orang kafir itu makar, tapi makar Allah yang menang. Dengan cara seperti itu, tentara Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah, ke Jogja maupun Solo. Lihat tentara Siliwangi sudah ada di Solo, musuh mendirikan RSI, Republik Soviet Indonesia di Madiun, ya sudah Siliwangi tinggal turun ke sini dihabisi. Itulah makar mereka tetap kalah dengan makar Allah di situ. Ya. Termasuk nanti proses 65 sama. Sehingga Amir Syarifuddin dipecat, diganti oleh Kabinet Hatta. Tidak dibubarkan, tidak diampuni. Kenapa? Tadi disinggung oleh Mbak Narti. Kenapa enggak langsung itu? Karena Belanda datang. Agresi militer kedua itu Belanda datang sehingga enggak tuntas. Orang-orang PKI ini enggak dituntaskan, dibersihkan karena tentara menghadapi Belanda. Sehingga tahun 55 ikut pemilu. Suara keempat terbesar. PNI, Masyumi, PNU, PKI. Dan terus sampai nanti berontak 65. Itulah PKI. Partai Komunis yang anti Tuhan. Doktrinnya Karl Marx, Lenin, Stalin itu anti Tuhan. Makanya musuhnya adalah umat Islam. Termasuk tentara. Kenapa saya pakai begini? Kalau saya bahas PKI memang saya atas nama organisasi. Tahun lalu saya pakai PPAD, sekarang pakai Pepabri. Kenapa? Karena tentara dengan umat Islam dituduh melanggar HAM. Inilah bentuk perlawanan kita. Ini masalah PKI itu, kronologinya seperti itu ya. Yang kedua tadi itu, nah ini, mengapa dilarang? Udah jelas, 2 kali berontak. 3 kali itu yang pertama itu berontak itu kepada Belanda, bukan pengen merdeka tahun 26 itu. Tapi hanya bikin kerusuhan untuk menghidupi partainya sendiri. Ya. Tahun 45 kita perang kemerdekaan, PKI enggak ada yang ikut. Kita merumuskan Pancasila, PKI tidak ada yang ikut tokoh-tokohnya. Bahkan setelah kita merdeka 2 bulan berikutnya dia mendeklarasikan kebangkitannya. Ya. Pengen membuat negara komunis. Gongnya tahun 65 berontak sama. Ingin mendirikan negara komunis. Di sini ada tuduhannya adalah internet angkatan darat. Nanti bisa kita jawab itu. Ya.
Ini mengapa dilarang. Kemudian apa benar bangkit? Kebangkitan komunis gaya baru, nanti terakhir saya sampaikan ciri-cirinya. Ini sejak reformasi 98. Dari sanalah dia nunut. Makanya kemarin ada demo itu kita kumpul, saya sarankan kita nggak usah ikut demo. Kenapa? Karena komunis gaya baru nunut di situ. Memang awalnya murni, rakyat yang murni ini berontak kepada DPR, ya, kelakuannya seperti itu. Tapi di saat seperti itu, koruptor kong kali kong dengan oligarki nunut demo. Komunis gaya baru nunut demo. Nanti bahayanya kayak 98. Ditunggangi, tujuannya bagus, begitu ditunggangi kelompok-kelompok itu menjadi bubrah seperti sekarang ini. Reformasi 98 tujuannya bagus, menghilangkan KKN, memberantas korupsi. Tapi begitu reformasi kan tambah parah. Ya kan? Korupsi. Zaman Orde Baru malu-malu di bawah meja. 1 miliar aja viral secara nasional. Setelah reformasi terang-terangan di atas meja korupsinya. Bahkan ratusan miliar. 10 tahun terakhir ini bukan di bawah meja, bukan di atas meja, sak meja-mejanya gue minggat. Dimakan semuanya. Enggak tanggung-tanggung triliunan korupsinya itu. Bahkan gini ya, itulah korupsi menyengsarakan betul. Di Bangka Belitung, itu biji timah dikorupsi 300 triliun. Padahal APBD Bangka Belitung setahun 1.200 triliun. Artinya apa? Kalau hasil timah itu untuk ngopeni wong Bangka Belitung bisa untuk 250 tahun. Nggak usah bayar pajak. Kalau dipakai 100 tahun gajinya orang-orang sana 3 kali lipat. Itulah kejamnya korupsi. Dan reformasi 98 mau memberantas itu ternyata malah parah. Bukan malah diberantas. KKN kita tahu semuanya, hanya karena anaknya carikan kerjaan aja undang-undang yang dirubah. Iya kan? Ya itulah, Mulyono lagi. Pajak-pajak naik, kelakuannya Mulyani binti Mulyono. Masa gajinya DPR itu tunjangan beras saja itu, 1 bulan, ya, 1 hari tunjangan beras sama dengan pensiun saya 1 bulan. Kemarin 17 Agustus banyak koruptor dikasih bintang RI. Itu yang saya protes, makanya saya pakai ini. Saya ini dinas 38 tahun, punya ini 8. Beliau malah banyak ini. Perang pertama di Timur Timur. Ini ada 8. Syatra Lencana 4, Bantala punya, Nararia punya. Terakhir saya mendapatkan bintang jasa sosial kemanusiaan. Ya, diambil di istana. Bulan Februari kemarin. Punya 8. Itu masih kalah dengan DPR yang kerja setahun saja, dapat bintang RI, dapat tunjangan beras, minta pensiun lagi. Ya kan kurang ajar ya. Kerja 5 tahun minta pensiun seumur hidup. Itu pun Mulyani binti Mulyono masih sakit apa itu omongannya enggak tel nih. Pensiun itu memberatkan anggaran negara. Saya bilang dah semua atas mulun. Termasuk guru-guru katanya memberatkan. Kenapa? Loh saya itu pensiun itu duit saya sendiri kok. Mulai saya lahir jadi tentara dipotong 10% untuk tunjangan pensiun. Dikelola dia. Begitu dikembalikan ke saya katanya memberatkan anggaran negara. Sekali lagi indah semua tos mulun. Tidak apa-apa, kita mengucat PKI tidak apa-apa. Ini ya yang ketiga, mengapa bangkit itu. Sejak 98 kebangkitannya. Dan PKI seperti itu enggak kelihatan sekarang. Enggak seperti dulu. Kalau dulu masih diizinkan nyata-nyata pakai lambang Palu Arit. Ya. Lambang komunis itu pakai. Karena apa? Mereka punya doktrin bekerja di kalangan musuh. Ya. Itu. Sehingga dia ada di mana-mana. Seluruh ormas yang ada di tubuh TNI Polri ada. Kalau dulu sandinya Mprit Gantil. Tahu anak-anak kita Mprit Gantil? Yang sebut-sebut tahu, tit itu loh. Kenapa pakai teori itu? Mprit Gantil itu nakal. Dia enggak mau membuat sarang.
Kalau bertelur dititipkan ke sarang burung yang lain. Misalkan sana di burung gereja. Nanti dia nunut di situ. Lah telurnya burung gereja dibuang sama dia. Dia nunut di situ. Itulah kelakuan PKI seperti itu. Makanya dulu sandinya emprit gantil. Ya. Emprit gantil. Tit itu namanya itu. Nah, itu sandinya gitu. Terakhir apa cirinya komunis gaya baru? Tadi sudah kita singgung, reformasi 98 itu salah satu cirinya yang paling menonjol adalah merubah undang-undang. Undang-undang kita ini sekarang sudah bukan lagi Undang-Undang Dasar 45, tapi Undang-Undang 2002. Siapa yang bilang? Profesor Kailan, dosen UGM. Dia pakarnya Undang-Undang Dasar 45, pakarnya Pancasila. Beliau melakukan penelitian, ternyata yang dirubah itu 97%. Setelah diteliti, yang asli tinggal 3%. Amerika saja merubah undang-undang satu pasal itu pun sifatnya addendum. Artinya pasal yang asli masih ada hanya ditambahkan. Lah kita dobrak-abrik dieker-eker 97%. Sehingga undang-undang kita ini bukan lagi Undang-Undang Dasar 45 tapi Undang-Undang 2002. Sudah dobrak-abrik. Siapa Profesor Kailan? Beliau keluarganya Mbah Haji Rokib. Beliau masa sepuhnya imam di Masjid Agung. Beliau nyawa saringan seperti Mbah Narti ini. Mbah Rokib ini dulu rumahnya Kauman, ditangkap PKI. Sama, asalnya dari Ngawi nih Mbak. Istrinya orang Kauman. Ditangkap PKI, dibawa ke Ringen Agung, disekap di sana. Kemudian ada 10 orang termasuk Mbah Rokib mau dihabisi di Dusun Dadapan, Bang Sri. Dari sanalah Mbah Rokib bisa lolos. Nggak tahu bagaimana caranya lolos. Pulang, nggak lama kemudian ketangkap lagi oleh PKI dibawa ke loji Nguranggaring. Disitulah ada 5 orang yang selamat termasuk Mbah Rokib. Jadi nyawa saringan. Memang benar dalam satu ruangan itu ada 18 orang. Gara-gara ada nama Sabeni, mau meloloskan diri, dilihat kok sepi, dikira nggak ada yang jaga, dia buka pintu. PKI panik, langsung Sabeni ditembak. Setelah nembak Sabeni, senjatanya namanya karaben, orang dulu bilangnya brand, itu dimasukkan ke jendela begini. Yang di dalam dibabat semua, habis semuanya. Mbah Rokib ini dengan Kapten Kaprawi, orang POM, posisi di bawah gawang jendela itu. Jadi kelewat. Dikasih tahu oleh Kapten Kaprawi, rebutin senjata nih. Ditarik larasnya, ternyata panas, dilepas lagi. Jadi jenengan kalau ada senjata ditembakkan jangan dipegang. Itu kalau malam kelihatan larasnya itu merah kayak besi dibakar itu. Yang seperti itu oleh Mbah Rokib nggak tahu, dipegang saja, ya udah melonyo, dilepas lagi. Tapi selamat, ya. Mbah Rokib, Kapten Kaprawi, Asngadi, namanya siapa itu? Salis. Salis itu ketua GPII. Sebelum dibantai, dia izin ke sungai, mau buang air. Dikawal oleh anggota GPII yang ditaklukkan PKI. Jadi ada anggota taklukan. Anggota GPI yang sudah ditaklukkan PKI ini sampaikan sambil nangis. Karena ini ketuanya. Orang-orang yang di loji itu nanti malam mau dibawa ke Soco. Mau dihabisi di sana. Salis bilang gini, nggak usah takut, kamu nggak usah khawatir dengan nasib saya, Allah yang jaga. Ternyata belum keluar atau belum kembali dari sungai sudah dengar rentetan tembakan tadi. Langsung lari dia dengan pengawalnya itu. Dengan yang mengamankan itu. Nah, itulah Mbah Rokib nyawa saringan. Ciri-ciri yang kedua, penghapusan sejarah. Sekarang sudah dihilangkan sejarah PKI di pelajaran sekolah sudah enggak ada. Bahkan sempat mutar film dilarang. Itu kalau nggak ada kekuatan besar di istana sana atau di parlemen, nggak mungkin. Pasti ada kekuatan besar, dana besar yang bisa melarang itu. Akibat dari sejarah sudah dihapus, anak-anak kita nggak tahu apa itu PKI. Anak Medan 3 orang main-main ke Jakarta. Di Jakarta dia bermain-main ke Lubang Buaya. Dilihat ada 7 pahlawan revolusi, dia naik di atasnya pahlawan revolusi itu, duduk di topi PDU-nya itu, selfie di situ. Kurang ajar ya.
Dia selfie di situ diviralkan. Setelah viral dicari-cari ternyata anak Medan. Begitu ditanya dia tidak tahu kalau itu pahlawan revolusi. Ini dampak dari sejarah dihapus. Seperti itu anak-anak kita nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh di Magetan sini. 2015 saya Ndarambil pagi-pagi kaget. Depan toko-toko digambari Palu Arit, BBK, KIL 48. BBK indikasinya Barisan Baru Komunis. Terus KIL 48. Banyak di depan toko-toko, di Gandong 3, di pagarnya SMA 1 itu banyak. Pagi-pagi saya dengan FAK, Mas Wawan juga ini, Aan, itu kita bersihkan dengan Forbimca. Itu pagi-pagi langsung saya ditelepon Dandim. Malamnya Dandim ditelepon Pangdam. Pangdam ditelepon dari BIN. Di Magetan ada apa? Pangdam nebeng Dandim. Wilayahmu ada apa? Masalah komunis. Dandim ngebel saya wilayah kota saya Ndarambilnya. Belum tahu dan saya cek. Ternyata itu muncul. Itu BIN langsung tahu. Ya. Begitu kita telusuri pelakunya ada 3. 2 dari anak SMA 3, 1 dari SMA 1. Dan dia nggak tahu. Ternyata apa? Terinspirasi waktu dia ke Malioboro. Melihat seperti itu. Nggak tahu sejarah. Dengan anak muda naik motor, helmnya ada stiker Palu Arit, kita tanya, dia terpilih saja di internet. Ada yang pakai jaket, dibordir lagi, gambar Palu Arit, kita tangkap, kamu dapat dari mana? Beli, di mana? Di Ngawi. Di toko apa? Bukan di toko, 1 pickup. Ini tanda-tanda kebangkitan. Gara-gara sejarah dihapus. Bukan sejarah aja, masih ada pelajaran PMP itu. Nggak ada. Nah ini Bapak Ibu Guru harus bahaya, hati-hati. Sehingga moral anak kita sudah rusak. Tes tentara, mau masuk tentara ada tes namanya MI, mental ideologi. Itu anak ditanya, padahal mau masuk angkatan darat. Bagaimana pendapatmu tentang G13 PKI? Dengan PD-nya dia jawab, G13 PKI adalah rekayasa Mbah Harto. Karena pengen jadi presiden. Dan itu peristiwa intern angkatan darat. Dengan PD-nya dia jawab seperti itu. Dapat dari mana? Dari internet. Memang anak-anak PKI banyak nulis di internet. Buat YouTube banyak. Saya sering ikuti itu banyak anak-anak PKI. Itulah gara-gara nggak tahu sejarah. Akademi pelayaran, gara-gara nggak ada pelajaran PMP. Pancasila nggak hafal, sudah tingkat akhir padahal. Itu nggak hafal Pancasila. Anak-anak pondok hafal kan? Hafal. Ada yang nggak berani? Ayo, 1 orang Pancasila. Dapat hadiah nanti. Nggak apa-apa, malu-malu ya. Bahkan gini, kalian bahasa Inggrisnya harus hafal. Kenapa? Saya pernah ditanya orang bule. Dulu saya dinas di Bali. Habis 507 saya 900 rider. Saya punya teman orang-orang bule. Teman main bola itu. Dia kebetulan dulu wajib militer. Terus ke barak saya ajak keliling-keliling, ngelihat tentara Indonesia seperti itu ya dia kaget. Ini tentara apa gembel ya bilang gitu. Terus nanya saya, masih letnan, gajimu berapa? Saya sekian. Kaget dia. Ternyata di Amerika sana 10 kali lipat gajinya dibandingkan dengan saya. Padahal dia bintara, saya letnan. Terus dia tanya, di negaramu kok mesti ada gambar ini, gambar apa ini? Pancasila itu ditanya sama dia. Saya bilang, that is 5 principle in our country. Itu adalah 5 dasar pedoman di negara saya. Dia tanya apa itu? Ya kita jabarkan. Nomor 1, ketuhanan, believe in Almighty God. Nomor 2, kemanusiaan, humanisme, peace, just and lawful. 3, persatuan, unity of Indonesia. 4, demokrasi was led in seek by wisdom in the representative constellation. Last number, nomor terakhir atau nomor 5, keadilan sosial. Social justice for Indonesian people. Dia kaget, ternyata negaramu punya doktrin yang bagus sekali. Cuman dia nggak tahu aplikasinya, banyak yang nggak melaksanakan gitu. Hanya hafal saja. Jadi itu ya, itu tanda-tanda kebangkitan cirinya di situ. Termasuk bubarkan pengajian, disingkirkan TNI, itu tanda-tanda komunis gaya baru. Sejak 2004 TNI sejak reformasi TNI dimasukkan ke barak. Artinya dikandang nih.
Setelah diundang ini dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Ya, sudah nggak bisa keluar. Makanya PKI leluasa, TNI nggak bisa berbuat. Kemudian yang paling menonjol mengadu antara agama dengan Pancasila. Lah ini, semua monitor. Ketua BPIP kita gaji ratusan juta menyatakan pernyataannya, musuh besar Pancasila adalah agama. Aslinya dia mau ngomong musuh besar umat Islam tapi nggak berani. Tapi dia kayak agama. Kalau agama kan banyak. Bisa Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi agak-agak samar. Intinya yang mau nyampaikan kita adalah musuh besar Pancasila. Ini bahaya. Kalau Pancasila dibenturkan dengan agama, saya jamin 1000% Pancasila kalah. Udah pasti. Kenapa? Agama dirawat oleh Allah langsung. Pancasila sing ngurusi manusia. Coba buktikan, bikin monumen Pancasila di depan situ. Ada nggak yang mau bantu? Pasti nggak ada. Tapi kalau bikin musola atau masjid di situ, orang lewat, terketuk hatinya, ngasih semen, ngasih keramik. Ini artinya apa? Pancasila akan kalah kalau dibenturkan dengan agama. Peringatan Maulid Nabi banyak yang bantu. Peringatan 1 Juni, ya, lahirnya Pancasila, itu pun ngawur, bukan 1 Juni sebenarnya. Nggak ada yang bantu. Nah ini artinya apa? Kalau Pancasila dibenturkan dengan agama, Pancasilanya yang kalah. Sebenarnya ketua PBB nggak boleh itu, ngawur itu. Harusnya dirangkul, ya. Nggak mungkin kita mau melawan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Itu adalah doktrin kita, ya. Banyak ciri-cirinya ya. Di antaranya tadi saya sebutkan itu, ya. Ada 4 pertanyaan ini semua sudah terjawab semuanya, ya. Saya rasa itu yang tadi poin. Nanti kalau masih ada interaksi anak-anak monggo silakan. Kira-kira itu Mbak Yai yang bisa saya sampaikan secara maraton aja, ya. Itu aja, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tepuk tangan untuk beliau berdua. Subhanallah. Ngapunten niki sing kulon panas iki piye iki? Ngapunten. Nggih sebentar nggih, kurang lebih 10 menit malih. Mungkin ada yang bertanya, wah Masya Allah Pak Haji Rasdan. Nggih, monggo Pak nih. Abu, Masya Allah, ini Ikhwani Kiram Mas Agus sebagai koordinator pelaksanaan mangke wonten anu pun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu kita tidak mengetahui keganasan PKI terutama pada tanggal 30 ya. 30 September. Kemudian apakah tindakan kita kepada anak cucu yang kita tinggalkan nanti? Terima kasih. Iya, matur suwun. Yang pertama itu monggo, mungkin yang ada satu lagi. Monggo bismillah. Ayo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh iya sebentar. Pak Dan, perlu diketahui waktu penghapusan gambar-gambar PKI di Magetan itu Ketua Front Anti Komunis saya. Masya Allah. Dan perlu diketahui juga mulai 89 PKI, anak-anak PKI itu sudah 15.501. Masya Allah. Dan yang di Sumur Soco itu 315. Saya berani mengatakan seperti ini. Dan perlu diketahui juga PKH itu juga sebagai wujud katanya yang dari Mulyono. Jelas itu. Dan apalagi yang dikatakan oleh Pak Haji Rosidan, itu seharusnya kalau pengajian, kalau ke jamaah seperti ini seharusnya anak cucunya dibawa walaupun masih kecil, karena nantinya akan timbul rasa handar beni. Tapi kalau sing tuwek terus dijak nom-nomane roh-rohe bangsat tok kaya to HP YouTubean. Nggih napa nggih? Nggih. Niku mawon. Dados monggo mulai saat niki disadarne lare-lare nom. Monggo mangke kula undang malam tanggal 1 dateng Soco Bendo, nggih. Dados kekejaman PKI niku mboten kok 65 48 mawon sampai sakniki
kula niku tahun 2016 niku dibacok tiang dateng Mospati, alhamdulillah tesih utuh. Niku saestu niku mboten kok guyon, niku seksine tesih enten, kanca kula nggih tesih enten. Dadi mboten kula piyambak niku ngarang cerita terus kula dibacok wong dhewe mboten. Niku sewaktu nika nganter Bapak Jenderal kalian Pak Said. Pak Said, nggih. Cekap sematan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sepindah malih nggih, nyun sewu. Yang pertama adalah bagaimana tindakan kita di tengah anak-anak kita. Yang kedua, Mas Agus menceritakan sekarang tuh sudah benar-benar ada, bahkan disebutkan ratusan. Terus terakhir, monggo, ayo Dik. Bismillah. Kita semua sepakat bahwa Islam adalah ajaran dan ideologi yang paling sempurna. Tapi di sini ada yang saya tanyakan terkait tema pengajian ini, yaitu waspada komunis gaya baru. Sepaham saya, PKI itu adalah partai politik, sementara komunisme itu teori ekonomi. Adilkah menyamakan antara komunis dengan PKI, dan apakah kita bisa menerima jika Islam disamakan dengan teroris? Sekian. Ya, syukran. Pun nggih, tiga niku monggo ingkang anu Mbah Nardi napa penyebab Mbak Waluyo, ada 3 pertanyaan. Masya Allah, monggo. Nggih. Dimasukkan. Ada. Nah, Bu. Oh, ya. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Mbah Rosi, anak-anak kita. Tindakan kita apa karena anak-anak kita tidak tahu. Yang kedua, kurban suco. Yang ketiga, PKI itu partai. Kemudian apa? Ada korelasinya dengan agama? Komunis dengan itu. Yang pertama tadi sebagian oleh Mas Agus sudah dijawab. Itu benar. Pengajian seperti ini khususnya materi-materi tentang komunis, anak kita diajak. Harusnya lebih spesifik kalau ada bapak ibu guru, ada waktu khusus sekolah itu dikenalkan. Tidak masalah, pelajaran nggak ada, tapi ada jam-jam tertentu kita masuk, kita jelaskan tentang komunis. Supaya anak kita tahu, memang anak-anak kita nggak salah karena tidak ada pelajaran sejarah. Ya. Sehingga dia tidak belajar dari sejarah. Kalau kita mau belajar dari sejarah supaya tidak terulang, kan belajar sejarah dulu. Nah, ini yang lemahnya di sini. Sudah kurikulum ditiadakan, mutar film masih dipelototi, ya. Kemudian anak-anak kita nggak tahu. Tadi sudah saya singgung. Salah satu solusinya ya seperti pengajian seperti ini, mengangkat tema komunis itu bagus. Sehingga kita tahu. Tapi 80% yang datang ke sepuh-sepuh, kalau jenengan mau cerita ke anak cucu bagus, sehingga mengenalkan. Tapi insya Allah keluarga kita yang hadir di sini nggak akan terafiliasi dengan komunis, karena ada bentengnya. Sekali lagi, yang di luar sana jutaan ribuan nggak tahu tentang itu komunis. Waktu saya habis bersihkan tulisan PKI di Magetan itu, saya cetak tulisan PKI dengan gambar Pahlawarit. Saya tanya ke anak-anak SMA, iki gambar apa? Pahlawarit, apa ini? Nggak tahu dia. Kalau itu lambang komunis. Ini apa ini? PKI, apa singkatan PKI? Juga banyak yang nggak tahu. Ini akibat dari sejarah sudah dihapus. Ya. Yang kedua, peristiwa Soco, benar. Itu sebenarnya menurut masyarakat di sana juga 300 lebih. Hanya yang tengkorak diketemukan di sumur Soco itu, ya ketemu 108, yang Soco 2, 21. Mungkin ada sumur-sumur lain yang tidak ketahuan, bisa jadi. Karena sumur yang sekarang kita peringati itu, tahunya 3 bulan setelah pembantaian. Dari mana tahu? Dari Algojo PKI yang kesurupan. Jadi ada orang Algojo PKI ikut bantai di situ, kesurupan. Sehingga ngaku kalau dia ikut bantai di sumur itu. Setelah sadar diserahkan ke tentara, di BAP lebih dalam, dia tunjukkan tempatnya. Tapi waktu itu mau dibongkar, nggak jadi, Belanda datang, agresi militer kedua itu. Ya. Sehingga dibongkar tahun 50, bulan Januari baru dibongkar, sudah banyak yang rusak jasadnya. Yang dikenal itu karena yang ada tanda-tandanya.
Seperti keluarganya Mas Ogi, Mbah Kiai Sulaiman Sudawandi itu pakai sal hijau. Lah itu ketahuan ini adalah keluarga kami. Bapaknya Sumarsono Wilis itu waktu itu masih umur 12 tahun, begitu melihat PKI kesurupan, dia langsung datangi orang kesurupan, ditanya ya enggak jawab. Di mana bapak saya enggak jawab, dipukul hidungnya ini pecah. Padahal anak SD umur 12 tahun. Ya enggak tahu kekuatan dari mana. Setelah itu ngikut gali, ikut nyaksikan di situ, bapaknya pakai sarung merah. Oh ini bapak saya. Yang model gitulah yang diketahui, yang teridentifikasi. Yang lainnya enggak. Camat Soco, Camat Bendo, Sudarno, itu enggak ada namanya. Mbah Lurah Soco sendiri, Ahmad Saikun, atau itu jauh sebelumnya udah dibunuh, enggak ada nama di sana. Mungkin enggak dikenali itu atau mungkin tempatnya yang lain. Jadi memang kabur situasinya ya. Betul kalau sampaikan 300 lebih betul. Waktu saya diwawancari MTA TV meliput di Soco tak sampaikan juga. Yang terdata segini Mas. Tapi menurut pengakuan orang-orang di sini 300 lebih. Dan tengkoraknya sudah dipindahkan ke Taman Makam Madiun, ya, di TMP di Madiun. Jadi itu masalah di Soco ya. Terakhir PKI itu partai, kemudian komunis itu ideologi. Ya dia dari ideologi tadi itu lewat jalur partai untuk mengembangkan di negara kita. Anak-anakku sekalian, saya yakin yang nanya ini juga pernah baca-baca di YouTube, baca-baca di Google, baca-baca di internet. Hati-hati, sudah dipelesetkan banyak sekali di YouTube itu. Sudah dibelak-belokkan. Apalagi guru gembul, itu membelanya Aidit. Jangan diikuti, kelihatannya cerdas, tapi bahaya. Ya, bahaya itu. Kalau kita membaca di internet tanpa belajar yang dari sumber yang kompeten, bahaya. Aidit juga begitu, cerdas. Baca bukunya Karl Marx sendiri tanpa ada yang bimbing, akhirnya jadi seperti itu. Ya. Kemarin keluarga saya sendiri ya agamanya bagus. Itu juga meyakini Aidit itu habaib. Dari Yaman. Kebetulan datang ke rumah saya, tanya-tanya terus ngobrol sampai ke PKI. Dia bilang gini, Aidit itu dari Yaman, termasuk Musa itu dari Yaman. Dia memang agamanya bagus dan anti PKI, tapi salah baca. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Kalau Aidit itu orang Yaman, Musa orang Yaman. Ya, saya baca di mana? Saya bilang. Aidit asli putra daerah. Kalau namanya Aidit pakai T itu nama orang, tapi kalau Aidit pakai D itu nama marga. Bisa juga keturunan dari Arab sana. Tapi yang jelas Aidit yang berontak itu dari Bangka Belitung itu nama orang. Bapaknya namanya Abdullah Aidit. Dia tokoh Muhammadiyah dan itu anak tiri. Ya, disekolahkan di Jakarta jadi liar seperti itu. Musa sama orang Kediri sini. Musa itu anak gawan, anak tiri juga. Nyai Juru waktu nikah dengan Mbah Kiai Hasan Mohyi sudah punya anak Musa itu, anak tiri. Sehingga karena bapak tirinya itu Kiai, Musa juga dididik ala santri. Makanya ngajikan di Peneleh Surabaya sana, ngaji ke HUS Cokraminoto. Kebetulan di sana ketemu Hans Nefri, dicuci otaknya. Ya. Jadi cuci otak itu dari dulu sudah ada program itu. Nah ini ya, hati-hati anakku sekalian. Ya. Memang ideologi dengan partai, tapi partai tetap aja ideologinya dikembangkan lewat jalur partai. Kalau nggak lewat partai yang sulit. Ya seperti sekarang ini masih clandestine, bisi-bisi. Tapi begitu lewat partai bisa merubah undang-undang. Dan ini terjadi hari ini. Undang-undang kita sudah diobrak-abrik. Ya, itu ya. Selesai itu jawabannya nanti lebih intens. Ya, waktu khusus ya kalau PKI memang harus butuh waktu panjang. Apalagi ada testimoni peristiwa di mana-mana itu memang banyak harus kita sampaikan. Itu aja, terima kasih. Syukron, matur suwun Bapak berdua, para pejuang, insyaallah waktu sudah siang ngesakne niki pun gobyos nggih. Untuk yang lain insyaallah anakku tadi Mas yang bertanya, monggo mangke mriki biar dihadiahi oleh Pak Agung. 10.000 entah 20.000. Nek sing sepuh mboten mawon nggih. Mas Agus gak. Tolong besok malam tanggal 1 rawuh datang Soco untuk mengenang para pejuang
korban 48. Terus yang kedua pengumumannya ingkang badhe ngersakaken klen ngeten iki monggo kangge ngamal dateng dalem jenengan mangke teng mriku. Yang ketiga jajane jek wakeh terutama apa telo. Monggo ingkang pengin ngasta ten ngajeng pun wonten kresek nggih. Pramila monggo dipun asta. Mekaten Bapak Ibu matur suwun rawuh panjenengan penuh sampai ndak cukup tempatnya wonten kirang langkungipun sedaya pengurus nyuwun pangapunten kathah lan insyaallah nanti akan kita lanjutkan untuk generasi muda Pak Waluyo terutama pondok saya lan pondok-pondok sanesipun kumpul mugi-mugi menika saged dipun tindak lanjuti. Mekaten monggo kita tutup kanthi doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah amin. Monggo anak saya yang tadi tanya ke depan dan sugeng kundur matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Aman aman Indonesia Raya aman.